Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Eli yang boleh mempercayakan saya untuk siang hari ini boleh sharing, berbagi kebenaran firman Tuhan dengan saudara. Harusnya hari ini saya bicara tentang in your presence, tema yang saya berikan. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana kita hidup di hadapan hadirat Allah. Yohanes 17 ayat 7 dikatakan, ketika kita tinggal dalam Tuhan, ya, in His presence, tinggal di hadiratnya, apapun yang kamu minta dikatakan kamu akan menerimanya. Saya maunya bicara ini, tapi sejak doa pagi jam 5 tadi, selesai doa pagi saya persiapkan, Tuhan taruh di hati saya lagu yang barusan kita nyanyikan, saudara. Seperti nyanyikan sama Pak Fran tadi, itu Tuhan taruh di hati saya. Saya tidak ada janjian sama WL, Pak Fran, tidak ada. Tiba-tiba muncul lagu ini, tapi itu saya berkaca-kaca mata saya. Ya, dari tadi pagi Tuhan kasih lagu ini di hati saya, terus menyanyi di hati saya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Itu Tuhan taruh. Ya, kalau berkenan saya ganti temanya. Saya tidak jadi bicara tentang in your presence, tapi saya mau bicara tentang tema ini. Tuhan itu campur tangan dalam hidup kita. Puji-pujian yang kita naikkan tadi sebetulnya ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Hidup kita itu kadang banyak masalah. Pujian bahasa Jawa tadi dikatakan, saya ngerti sih bahasa Jawa, ya. Termasuk kromo inggil orang ngomong juga ngerti. Cuman saya nggak punya lawan juga untuk bicara bahasa Jawa, saudara ya. Karena istri saya di rumah bahasa Indonesia gitu ya. Tapi saya ngerti, saya bisa ngikutin nyanyinya. Hidup ini akeh masalahnya katanya. Kadang datangnya gonta-ganti. Tapi pujian terakhir kalimatnya luar biasa. Sing penting ono Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus pasti ada mujizatnya, ada Tuhan Yesus beres kabeh. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya mau bicara tentang Tuhan campur tangan. Kita baca dulu ayatnya, sebuah ayat yang legend buat kita, sangat kita kenal. Saya minta bantuan multimedia. Roma 8 ayat 28 kita bicara tentang satu hal tema firman Allah. Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan setiap kita, ya. Ini kita bicara Tuhan campur tangan. Roma 8:28. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca ayat yang di atas. Roma 8:28. 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini adalah sebuah ayat yang sangat familiar di telinga kita. Ayat ini ayat yang sering kita dengar. Ayat ini ayat yang sering diajarkan, dikhotbahkan oleh begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Bahkan kita pribadi, lepas pribadi seringkali gunakan ayat ini, pakai ayat ini kapan? Ketika kita hadapi masalah, kita pakai ayat ini, Roma 8:28. Ketika kita menghadapi kesulitan jalan buntu, ketika kita menghadapi situasi hidup yang tidak nyaman melewati yang namanya lembah kekelaman, kita gunakan ayat ini untuk apa pendeta? Untuk mengencourage, untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita pakai Roma 8:28. Masalah saya berat Pak Pendeta, kita pakai ayat ini bagus, ya. Memang ayat ini ayat yang powerful. Meskipun sering kita baca, sering disampaikan oleh banyak pengajar. Saya tertarik sih ketika saya coba baca ulang lagi ini ayat. Saya coba telusuri, saya cermati pelan-pelan. Saya coba perdalam lagi Roma 8:28. Saya temukan sesuatu yang luar biasa. Sampai saya terpesona, saya kagum dengan Roma 8:28. Saya sangat diberkati dengan Roma 8:28. Saya mau coba jelaskan apa yang Tuhan taruh, Tuhan singkapkan di hati saya mau bagi sama saudara. Perhatikan kalimat yang pertama dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja ujungnya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ketika saya coba renungkan ayat ini, saya terpesona dengan kata Allah turut bekerja. Ternyata kata turut bekerja di sini ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu ternyata disalin dengan kata sunergo.
Kata sunergo ini barangkali kata yang asing, kata yang jarang, bahkan mungkin kita nggak pernah dengar kata sunergo, turut bekerja. Ada satu kata yang mirip dengan kata sunergo, yaitu kata sinergi. Dari kata sunergo muncul datang kata sinergi. Saya rasa kalau kata sinergi ini kata yang sering kita dengar, kata yang sering kita pakai. Disinergikan, dirangkai jadi satu, itu sinergi. Sinergi, saya mau terangkan dulu sinergi. Sunergo itu sebetulnya mirip dengan sinergi. Apa sih artinya sinergi? Sinergi itu artinya adalah harmoni, selaras atau sinkron. Kalau kita dengar kata harmoni, maka contoh yang paling gampang buat saya untuk saya sodorkan kepada Anda, harmoni, sinergi, selaras, sinkron itu seperti permainan orkestra sebuah musik. Ada pertunjukan musik orkestra. Kalau yang namanya pertunjukan musik orkestra, itu pemain-pemain musiknya itu banyak banget. Kalau namanya pertunjukan musik orkestra, itu alat-alat musik yang dimainkan banyak. Dan jenis musik yang banyak semuanya beda. Karena jenis musiknya berbeda, maka suaranya pun yang berbunyi dimainkan juga berbeda. Sesuai dengan jenisnya. Contoh suaranya bass, gitar tadi, itu beda dengan suara keyboard. Suara keyboard itu beda dengan suaranya drum. Bass beda sama drum suaranya. Simbal, drum itu kan ada simbalnya kan, cereng itu simbal itu. Simbal itu beda sama saxophone suaranya. Tapi menurut saya begini ya, ini kan musik, alat-alat jenis musik yang dirangkai, disinergi, diharmonikan jadi satu. Itu bunyi beda, yang main beda. Tetapi ketika semua jenis alat musik ini disinergikan, diorkestra, dirangkaikan menjadi satu rangkaian, bunyi bareng, itu kita dengarnya menjadi alunan musik yang sangat indah. Kita bisa menikmatinya. Coba tadi yang main musik, Pak ngiringi, Pak Fran nyanyi, cuman drum saja. Apalagi cuman simbal saja, cereng gitu. Saya yakin Anda pulang saudara, ini pujian apaan ini? Dulu pada waktu saya masih sekolah Alkitab, masih muda remaja juga, sampai sekolah Alkitab, sampai saya praktek pengerja di gereja, Jakarta, Bandung seterusnya. Saya itu pelayanan saya pertama pelayanan musik. Kadang main keyboard, kadang main bass, kebanyakan saya main drum. Saya tidak tahu apakah betul apa tidak. Karena saya dari dulu, dari muda sering main drum. Kalau orang sekarang main drum ada ininya ya, ipun juga. Tapi ada penutup di telinga. Kecil penutup telinga. Anak saya juga main drum. Itu punya penutup telinga. Zaman dulu saya main gak pakai penutup telinga. Kupingnya sudah rusak saya saudara ya. Anda bayangkan kalau simbalnya drum dipukul cereng tiap hari. Saya telinga kanan saya itu ada istilah tinnitus ya, tinnitus itu telinga yang berdenging. Saya nggak ngerti. Saya pernah obatkan telinga saya sampai ke Pineng, ke rumah sakit Adventist khusus telinga THT, diperiksa semua nggak ketemu penyakitnya. Tapi telinga saya terganggu. Awal-awal saya, nah kalau nggak ngomong itu nggak terganggu. Gara-gara diomongin telinga tinnitus berdenging telinga saya sekarang saudara. Terasa nging gitu. Saya udah minum obatnya dikasih dokter, nggak ada efeknya. Saya berhenti. Dokter bilang gini, nggak ada obatnya Pak. Tapi mungkin kayak kelistrikannya terganggu, mogok gitu ya. Nanti satu kali Pak terdengar sendiri. Doakan, bantu doa supaya pulih kembali telinga kanan saya saudara. Tinnitus berdenging. Coba bayangkan kalau alat-alat musik yang banyak yang dimainkan cuman simbal drum cereng. Simbal drum itu kalau dimainkan bersama dengan bass, simbal drum dimainkan bersama dengan keyboard ada ngiringi. Oh, alunan musik jadi indah, kita menikmatinya sampai kita nangis. Sampai kita tutup mata menikmati alunan musik bersama yang begitu indah. Itu kalau dirangkai mainnya jadi satu, disinergikan, diorkestra. Tapi kalau simbal drum, maaf kata, permisi bicara, sorry to say, cuman main cereng, enggak ada indahnya, percayalah. Tidak ada enaknya kita mendengar, tidak ada manis indahnya. Malah telinga kita tinnitus, telinga kita terganggu. Kenapa? Sendirian dia bunyi. Sudah pernah dengar alat musik trombon kalau ditiup cuman ngong gitu. Loh, tapi kalau dipakai di orkestra sama simbal, sama ngong trombon itu indah. Apalagi ada keyboardnya, jago main kayak tadi. Wah indah suaranya. Tapi coba nyanyinya bagus kayak tadi.
memberkati kita pujian WL tadi. Cuma main musik cuman trombon saja, ngong 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 saudara ya. Ada indahnya saudara? Oh, ada akan tutup telinga saudara. Ini musik apaan ini di Victory gitu kan. Tapi semua dimainkan jadi indah. Kenapa saya harus ceritakan ini pada saudara? Karena saya mau cerita sama saudara kisah tentang kehidupan Yusuf. Dari mulai masuk di sumur, kakak-kakaknya benci sama dia, masuk dalam sumur, dijual sama orang Ismail, sampai jadi budak di tanah Mesir, sampai masuk penjara. Itu kisah kehidupan yang semuanya negatif. Semua kisah kehidupan Yusuf itu tidak ada manisnya, buruk, 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 negatif semua. Itu kalau masalahnya yang namanya Yusuf, itu cuman berdiri sendiri kayak simbal drum. Masalah Yusuf masuk sumur kayak cuman trombon sendirian. Tidak ada indahnya, tidak ada positifnya. Tapi ketika kakaknya benci sama dia, dimasukkan dalam sumur, dijual sama orang Ismail, dijual jadi budak di Mesir, sampai masuk ke dalam penjara, ketemu sama juru minuman ngomong sama Fir'aun. Itu cerita kisah-kisah yang negatif, buruk-buruk semuanya. Itu kalau disinergikan, kalau diorkestra, digabung jadi satu semua, itu ternyata mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Kelihatannya sumur dibuang, kelihatannya menderita jadi budak. Anda tahu ketika Yusuf jadi budak, itu telanjang total tanpa sehelai benang pun. Ketika ditaruh di etalase pasar budak, orang nonton semua. Nanti saya cerita lagi ya. Nah, kita bicara soal sinergi. Karena ternyata kata turut bekerja itu Allah mensinergikan semua. Yang negatif-negatif, yang buruk-buruk. Itu sepertinya musibah yang datang sama kita. Di depan mata dalam pikiran kita yang datang celaka, sial buat kita. Difitnah orang, dibikin bangkrut sama orang. Yang datang tidak nyaman. Yang datang ditipu orang. Bentuknya itu. Tapi di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Yang datang ini kan negatif, tapi dalamnya positif. Itu negatif kan, kena masalah negatif loh saudara. Nah itu kata sinergi di orkestra. Itu kalau dirangkai, kalau cuma satu saja masuk penjara, tidak ada baiknya. Jadi ternyata dari masuk sumur, jual sama orang Ismail, sampai jadi budak, masuk penjara. Itu kayak kendaraan satu-satu yang bawa Yusuf sampai duduk di istana, jadi orang nomor 2 setelah Raja Fir'aun. Yang percaya katakan amin. Yang ngerti tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah sekarang saya mencoba menerangkan sama saudara kata turut bekerja itu dari kata sunergo. Coba next. Saya tidak bicara panjang tapi lihat kata sunergo. Bapak ibu saudara, tahukah Anda apa artinya turut bekerja? Apa sih artinya sunergo buat kita? Sunergo itu ternyata artinya begini. To put for power together with to help. Turut bekerja, Allah turut bekerja dalam hidup kita. Itu artinya adalah Tuhan itu mengerahkan kuasanya bersama-sama untuk apa? Untuk tolong kita. Tuhan lepaskan kuasanya untuk bantuin setiap kita dalam situasi kesulitan kita. Jadi ada bantuan kuasa Tuhan yang turun sama kita. Ada injection power yang Tuhan lepaskan untuk angkat hidup kita. Jadi kata turut bekerja, dia itu seperti apa saudara ya? Seperti injection power dilepaskan sama kita. Untuk apa? Bantuin situasi kesulitan kita. Itu kata turut bekerja. Itu sunergo. Dia datang lepaskan kuasanya, bantu tolong setiap kita. Itu artinya turut bekerja. Kalau saya pakai bahasa keseharian, sehari-harinya kita. Kata turut bekerja, kata sinergi, kata sunergo. Itu artinya adalah Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Coba bilang sama-sama saya, Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Taruh tangan kanannya di dada kita, Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Jadi kata turut bekerja, Allah turut bekerja, itu artinya adalah Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Nah sekarang saya coba kasih perbandingan sama saudara. Ini versinya perjanjian baru. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ujungnya apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini versi perjanjian baru. Nah, versi perjanjian lama itu ada. Ayatnya pun walaupun kalimatnya tidak sama, tapi pengertiannya itu mirip. Saya tunjukkan ayatnya, Kejadian pasal 50. Anda lihat ini ayat yang ke-20. Ini ayat sama dengan Roma 8:28. Cuman ini versi perjanjian lama, versi PL. Saya baca ya, atau bolehkah kita baca semua dari ujung sana sampai sana. Seperti WL tadi katakan, semuanya udah beres masalahnya? Baca keras ayat ini ya, mau dibereskan masalahnya, baca keras sama-sama ayat ini. 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Ini versi perjanjian lamanya, perjanjian barunya Roma 8:28. Perjanjian lamanya ini loh, Kejadian 50:20. Jadi pada waktu itu kira-kira background cerita latar belakangnya adalah di mana Yusuf ketika sudah jadi Perdana Menteri, papanya datang ke Mesir, diajak semuanya. Kakak-kakaknya semua diajak, sampai keponakannya semua, anak-anak kakaknya diajak semua. Singkat kata begini, saya potong, 70 semua orang keluarga besar Yusuf kumpul di tanah Mesir. Lalu singkatnya begini, tidak lama kemudian Bapak Yakub, ayahnya Yusuf sama ayahnya, kakak-kakaknya semuanya, itu meninggal dunia, mati. Apa yang terjadi? Semua kakak-kakaknya Yusuf menjadi ketakutan. Karena mereka ingat, mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Mau bunuh Yusuf, dimasukkan dalam sumur. Bahkan mereka tega, ada Koko kok kayak begini. Namanya Koko yang melindungi adiknya. Koko yang mengayomi adiknya. Koko ini yang mesti sayang sama adik dong. Ini Koko model apa gitu loh. Koko-kokonya mau bunuh Yusuf. Dibuang di sumur, bahkan dijual jadi budak. Nah mereka ingat, kita pernah berbuat jahat nih sama adik kita Yusuf. Papa kita sudah mati. Papa yang jaga kita, lindungi kita udah mati. Jangan-jangan adik kita, titi kita Yusuf marah, mau bunuh kita, balas dendam. Takut mereka. Apa yang mereka buat? Mereka datang kepada Yusuf. Mereka minta maaf pada Yusuf. Tapi Yusuf ngomong begini di Kejadian 50:20. Kamu semua telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi dikatakan gini, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sudah temukan kata ini. Ada kata untuk. Dikatakan begini, saya ulang ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah Tuhan kita yang sama telah mereka-rekakannya, sama-sama katakan untuk kebaikan. 2, 3, untuk kebaikan. Untuk kebaikan, yang paling buruk jadi paling baik. Jadi bentuknya bencana ya, dibuang dalam sumur, dijual sama orang Ismail. Jadi pada waktu Yusuf ditaruh di pasar budak, itu mengerikan loh, telanjang semua. Memang dilihatin namanya budak, kuat gak lengannya, kakinya, kuat kerja gak? Saya bacakan, saya langsung saja ya tunjukkan biar cepat ya. Kira-kira dampaknya, coba lihat gambar ini. Apa sih dampak dari Tuhan campur tangan? Coba next multimedia, lihat gambar ini. Apa kira-kira dampak dari Tuhan campur tangan, turut bekerja, sinergi, sunergo dalam kehidupan Yusuf? Dampaknya apa? Impactnya apa Tuhan campur tangan dalam kehidupannya Yusuf? Kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 3, kita lihat dampaknya kalau Tuhan campur tangan. Sehingga kita ngerti ciri-cirinya. Tuhan itu campur tangan gak sih dalam hidup kita? Kira-kira Anda temukan gak siang ini ketika firman Allah dilepaskan, Anda bisa menemukan gak? Oh Tuhan campur tangan ternyata dalam hidupku dan keluargaku. Oh ternyata Tuhan campur tangan toh dalam bisnis usahaku selama ini. Aku pikir banyak masalah. Nah kita bisa ngerti dari sini. Cirinya, dampaknya apa, impactnya apa kalau Tuhan campur tangan supaya kita ngerti. Saya bacakan ayat ini. Kejadian 39 ayat 1 sampai 3 saya baca ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Lihat, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, dikatakan kepala pengawal raja. Sama-sama kita baca kata membeli, ketemu kata membeli. Ayo keras dibaca 2, 3. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ.
Ada lihat di ayat ini ya. Jadi ketika Yusuf dijual di pasar budak, semacam kayak ada panggung begini, semuanya budak dari ujung ke ujung dipasang di depan. Semuanya kelihatan. Saya yakin yang mau beli, customernya mau beli di pasar budak, saya yakin yang datang bukan cuman Potifar dong. Orang-orang kaya yang Yujian itu banyak. Orang-orang yang konglomerat banyak mau beli budak. Bukan cuman yang namanya Potifar, banyak orang. Anda bayangkan hari itu, Alkitab katakan membeli dia dari tangan orang Ismail, Potifar yang beli. Coba Anda bayangkan, apa sih ciri orang yang Tuhan campur tangan dalam hidupnya? Coba Anda pikir, renungkan selama ini, pernah gak berpikir, kalau waktu itu seandainya yang membeli Yusuf bukan Potifar, seorang panglima kerajaan Fir'aun, seorang cakrabirawanya, jenderalnya Fir'aun di tanah Mesir, bukan dia yang beli misalnya, yang beli misalnya pedagang tengkulak lele misalnya. Misalnya, boleh kan saya kasih contoh sama saudara. Seandainya yang membeli dia bukan Potifar, Bapak Ibu Saudara. Yang beli dia ternyata adalah penjual besar pedagang ikan lele misalnya. Saya mau tanya, kira-kira Yusuf bisa jadi raja muda, Perdana Menteri di tanah Mesir? Saya pikir sampai akhir hayatnya, matinya yang namanya Yusuf. Yusuf adalah penjual pecel lele gitu kali saudara ya. Oh iya, masuk akal kan. Kenapa saya mesti ceritakan, katakan detail ini kepada saudara? Gini loh, Tuhan kalau campur tangan dalam kehidupan kita, cirinya apa? Cirinya Anda dan saya itu akan dipertemukan sama Tuhan dengan orang-orang yang tepat. Bisa berkata amin. Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang pas. Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang cocok dengan orangnya Tuhan, orang kuncinya Tuhan. Dan orang yang pas dipertemukan sama Anda, orang itu membawa Anda next level. Orang itu membawa Anda itu naik dalam kehidupan, lebih lagi bukan ekor tapi kepala. Orang kuncinya Tuhan, orang yang tepat dipertemukan Tuhan dengan Yusuf, dengan Anda juga. Itu membawa Anda mengalami terobosan. Artinya gini, Anda tidak perlu yang namanya waiting time, waiting list, waiting energy. Nggak perlu. Anda nggak perlu buang energi muter-muter kayak bangsa Israel. Israel itu sebetulnya kalau dia keluar dari tanah Goshen, terus ke Sukot, kan gitu kata Alkitab ya. Terus Etam. Itu kalau belok kiri naik ke atas ke utara gitu. Itu 1,5 bulan sudah nyampe di tanah Kanaan. Nggak lama. Tapi lewat daerah Filistin. Orang-orang yang jahat suka perang. Sebetulnya kalau lewat itu cepat. Atau kalau diikuti rutenya yang ada di Alkitab. Dari Goshen lalu Sukot lalu Etam. Belok ke kanan ke Pihahirot. Di depan ada Laut Teberau. Terus lewat padang gurun, seandainya juga lewat jalan yang memang Tuhan suruh mereka lewati. Gak keterlaluan kok, gak sampai 40 tahun, paling-paling 8 bulan diperhitungkan. Paling lama jalan santai 1 tahun, 1,5 tahun, udah nyampe tanah Kanaan. Jadi kita gak bisa katakan keterlaluan sih Tuhan sampai 40 tahun. Bukan Tuhan yang keterlaluan tuh umat Israel, berontak terus. Hadapi Laut Teberau berontak. Padahal baru ngalami mujizat. Bebas dari tanah Mesir. Nanti udah lewati laut terbuka. Laut Teberau berjalan di tanah kering. Nanti lihat gak ada air. Berontak lagi gitu. Pemberontakan, komplain terus. Bersungut-sungut terus, ngomel terus. Membuat mereka buang energi, buang waktu muter-muter. Berapa tahun saudara? 40 tahun berontak. Makanya bilang sama kanan kiri begini, makanya stop berontak. Stop berontak. Kadang kita disakiti orang, difitnah orang, sudah melayani Tuhan kok ngalami gini gitu. Kadang kita ditipu uang kita sama orang, kadang dagang kita, ekonomi kita merosot. Nah, saat-saat yang seperti itu masa transisi. Stop berontak sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ciri dampak Tuhan sinergi, sunergu, campur tangan dalam hidup kita. Kita akan dipertemukan sama Tuhan dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang pas gitu. Sehingga Anda gak perlu buang energi, buang waktu muter-muter. Orangnya Tuhan itulah, meskipun Potifar itu orang gak kenal Tuhan. Tapi Anda lihat,
itulah yang membawa yang namanya tanpa disadari. Ternyata Potifar itu bukan cuma seorang jenderal perang, panglima perang, cakrabirwanya Fir'aun saja. Ternyata dia konglomerat. Potifar, dia punya banyak usaha-usaha besar. Alkitab tulis semuanya dipercayakan, dikelola sama Yusuf. Usaha besar, dimentor, dilatih, tanpa sadar pegang bisnis besar, pegang usaha besar. Itu ternyata Allah persiapkan yang namanya Yusuf untuk apa? Mengatur, memegang satu negara besar namanya Mesir. Ketika 7 tahun kelaparan, yang ngatur itu semuanya hikmahnya Yusuf kalau Anda tahu. Makmur Mesir diatur sama Yusuf. Semuanya dipersiapkan Tuhan lewat apa? Jadi budak di tanah Mesir. Ada lihat saudara ya. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Walaupun intronya di depan mata negatif. Yang datang itu musibah, dibuang dalam sumur. Jadi budak ditelanjangi, budak itu tidak mau orang alami. Yang datang sama kita kalau kita ngomong dengan mulut sama pikiran kita. Ini musibah Pak Pendeta. Ini kerugian Pak Pendeta. Ini cilaka 13 buat saya Pak Pendeta. Loh iya dong. Tapi di dalamnya ternyata siapa sangka itu kemanisan Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Itu mujizat Tuhan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa saudara. Ternyata itu. Saya minggu kemarin saya pelayanan di satu gereja di Surabaya. Pelayanan yang keempat. Pelayanan yang ke sore hari yang keempat. Saya gak usah sebutkan gerejanya saudara ya. Itu ada seorang bapak yang bersaksi namanya Bapak Happy. Itu dalam ibadah umum bersaksi Pak Happy ini. Ya, dikasih kesempatan sama gembalanya. Saya dengerin kesaksiannya. Jadi bapak ini punya, saya gak jelas ya anaknya berapa saya gak tahu. Pokoknya besok dia mesti bayar apa ya, DP atau uang muka sekolah buat anaknya mau kuliah gitu lah. Kira-kira seperti itu ya. Nah bapak ini sama ibu ini, bapak ini yang kerja itu pakai gerobak jual es Manado katanya. Pernah tahu es Manado? Dorongan pakai gerobak. Singkat kata ketika dia lagi dorong, kalau tidak salah saya dalam kesaksian itu ditabrak sama motor. Gerobaknya rubuh, itu es semuanya itu tumpah semuanya saudara. Saya lupa tabrak motor apa mobil. Pokoknya gerobaknya rubuh. Itu tumpah semua, rusak semua, gak bisa dijual es Manadonya. Padahal dia berharap jualan hari itu uangnya untungnya pakai bayar besok pagi anaknya kuliah. Anaknya udah minta sama papanya. Orang Tenglang, orang Chinese yang jualan ini. Ya, lalu dia nangis pasti karena gak punya uang kan. Tapi saudara begini, hari itu yang datang musibah. Saya mau tanya, Anda setuju gak dengan saya gerobak es Manado tadi ditabrak sampai tumpah semua. Setuju gak itu adalah sebuah musibah, kecelakaan? Yang setuju dengan saya katakan amin. Sepakat kita ya, itu musibah, itu kecelakaan. Pasti dia nangis si bapak ini. Tapi untungnya dia gak protes kayak kita saudara. Apa yang terjadi? Ternyata orang itu mengganti uang, memberi uang tepatnya. Kalau saya tidak salah 1.300.000 dikasih uang ganti itu semua. Ya mungkin ditanya, saya kurang jelas berapa semuanya. Pokoknya dikasih 1.300.000. Ternyata bayar untuk anak uang muka enggak banyak. Ternyata juga kaget cuma 300. Sisanya berapa saudara? 1 juta. Lalu ternyata Tuhan pertemukan yang pertama dengan orang yang tepat tadi ya. Dia bisa bayar itu. Lalu dia dipertemukan dengan orang yang tahu keadaan itu. Mungkin lihat di situ ya. Seorang pengusaha. Ternyata satu gereja sama dia. Yang tempat saya pelayanan. Pengusaha itu ternyata nolongin ini, bapak ini yang gerobaknya es Manado jatuh. Begini, dia cerita keadaannya mau bayar kuliah. Akhirnya pengusaha ini, saya akan kuliahkan anak kamu sampai hampir 4 tahun ya. Sampai selesai, saya bayar semua. Bayangin saudara. Saya pun waktu dengar itu saya ketersima, tergetar juga hati saya. Ternyata ada ya orang-orangnya Tuhan yang dipakai Tuhan. Intronya, judulnya kecelakaan. Ya betul ya. Yang datang musibah enggak enak. Enggak tahu di dalamnya ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Betul kata pujian tadi Pak. Yang penting ada Tuhan Yesus. Semuanya beres. Beres kabeh katanya. Itu beres kabeh sungguhan. Dikuliahkan. Bahkan ketika dia mau beli laptop ditanya. Ini kebutuhannya apa? Butuh laptop Pak kata anak saya. Dikasih laptop.
Saya juga kagum dengan pertolongan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Makanya hari ini seperti saya katakan, stop protes sama Tuhan. Haleluya. Stop ngomel. Saya mungkin pernah cerita sama saudara ya. Dulu papi saya waktu masih hidup pernah cerita sama saya. Ini bentuknya musibah. Ada satu gereja di Nganjuk. Itu gerejanya di desa ya. Tahun 70-an atau 7-80-an. Range-nya seperti itu. Itu tanahnya lantai. Dindingnya dari gedek. Tahu gedek? Bambu yang dianyam. Atapnya dari daun belarak. Daun belarak itu apa? Apa ya namanya? Kelapa, bukan kelapa ya, daun kelapa yang dianyam. Ditombok-tombok, tapi meskipun begitu kalau hujan tempias tetap bocor. Pendeta sama jemaat sudah berdoa begitu lama supaya gereja direnovasi, tapi tidak ada pengusaha yang datang membangun. Saat itu akhirnya dengan dana yang seadanya direnovasi dengan swadaya. Dana persembahan dari jemaat, lantainya tadinya tanah diganti cor semen, lalu dindingnya tadinya gedek, sekarang tembok separuh, separuhnya gedek. Nah tinggal gentingnya. Pendeta katakan tinggal gentingnya jemaat belum ada. Kalau ada di antara Anda mau nyumbang gitu dikatakan baru boleh, lama boleh, yang penting ukurannya sama. Hanya jemaat nyumbang, ada yang bentuk genteng baru, ada yang lama. Begitu genteng dipasang dari jauh kayak papan catur gerejanya. Baru lama, baru lama, baru lama. Gereja papan catur di desa itu. Tapi puji Tuhan udah cukup bagus dibandingkan daun belarak. Dibandingkan gedek, cukup keren. Mereka sempat merayakan Natal di bulan Januari. 3 bulan merayakan, 4 bulan umur gereja itu. Masuk Januari, bulan yang keempat. Itu kan lokasinya kan kalau orang Tionghoa Feng Shui itu apa itu tusuk sate. Secara Feng Shui-nya tusuk sate. Belokan di ujungnya gereja. Ada sebuah truk bukan gandeng engkel. Jalan daerah. Engkel. Tapi mungkin muat berasnya keberatan. Kalau truk keberatan mungkin kayaknya bisa apa namanya remnya itu blong. Mestinya dia ke kiri belok pengkolan terus nabrak. Bras. Nabrak itu gereja. Roboh saat atapnya saat temboknya berak. Anda tahu? Pendetanya nangis. Dan pendetanya ngomong begini, Tuhan kenapa Tuhan bikin hancur gereja ini? Kenapa Tuhan rusakkan gereja ini? Serius loh. Tapi saya ngomong, itu temannya berkata kenapa Tuhan robohkan, rusakkan gereja ini. Tapi ketika saya berpikir merenungkan, sesungguhnya ini barangkali saya salah tapi saya minta ampun sama Tuhan kalau saya salah. Itu kan kesimpulan saya boleh kan. Kesimpulan saya gini, memang sengaja Tuhan robohkan itu gereja. Tuhan sengaja bikin rusak cilaka itu gereja. Supaya apa? Karena pendeta nggak bisa bangun. Jemaat nggak bisa bangun. Yang bangun siapa saudara? Tuhan. Dirobohkan, sopirnya melarikan diri. Makanya nangis pendetanya. Tuhan kenapa bikin rusak, bikin roboh, sopirnya melarikan. Tapi ternyata rumahnya nggak jauh dari gereja. Bosnya, lopanya di ujung sana. Engkohnya datang pakai celana pendek naik motor. Turun datang sama penduduk. Pak, ini gudang apa yang roboh Pak, yang ketabrak Pak. Loh ini bukan gudang. Jadi saking jeleknya gereja dibilang gudang beras kali gitu ya saudara ya. Gereja, ini gereja Pak bukan gudang kata penduduk di situ. Engkohnya ini terkejut. Tapi bukan cuma terkejut tok, terkejut tok bojai kata saya. Dia ini terkejut dan tergerak. Lah ini yang penting. Dan menurut saya kesimpulannya gini. Tuhan itu kalau campur tangan kadang tidak perlu pakai banyak orang. Tuhan itu kalau kerja dengan rencananya kadang cuma pakai 1-2 orang. Beres kabeh rencananya. 1 orang ini yang bangun saudara. Di keramik lantainya. Dia sendiri 1 orang loh. Tembok semua gentengnya tahun 80-an 90-an. Karang pilang yang terbaik. Pernah dengar itu? Bagus gerejanya. Soundnya kalau gak salah dikasih yang JBL. Orang desa dulunya pakai apa ya? Tip deck. You know tip deck? Itu kalau dites halo ngik suka ngelawan. Halo ngik ngelawan saudara. Itu dikasih dicoba. Halo lo. Saudara rara. Wah senang orang desa saudara ya. Tapi Anda lihat maksud saya begini. Tuhan itu luar biasa. Bentuknya yang datang apa saudara? Musibah masuk sumur. Makanya gini. Kalau kita berpikir musibah itu hanya sendirian. Itu kalau disinergikan Tuhan.
Hasilnya dahsyat luar biasa. Supaya tidak berkepanjangan. Kalau cerita itu kadang pendeta lupa saudara ya. Sekarang kita lihat langsung saja deh. Coba next ayat ini saya lewati. Coba karena bagaimana caranya. Sekarang kita lihat ini bagaimana caranya Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara yang rindu Bapak Ibu Saudara Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Tuhan campur tangan dalam rumah tanggamu, ekonomimu, pekerjaanmu, bahkan pelayanan kita Tuhan bisa campur tangan. Seperti Pendeta di Nganjuk tadi Tuhan bisa campur tangan. Bagaimana caranya? Kita kembali kepada ayat tadi. Ini ayat yang terakhir. Roma 8:28. Saya baca ayat ini sekali lagi. Coba next. Perhatikan ini. Bagaimana caranya Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa saudara? Mengasihi Dia. Bagaimana caranya Tuhan campur tangan dalam hidup kita? Kita mesti seperti ayat ini. Kita harus mengasihi Dia. Kita harus mengasihi Tuhan. Ada mau campur tangan Tuhan dalam hidupmu? Ya saudara harus mengasihi Tuhan. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan akan protes terus. Akan ngomel terus. Orang kalau tidak cinta Tuhan, percaya gini. Anda tidak akan suka, Anda tidak sudi. Anda tidak senang Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Ah masa sih pendeta saya mau. Saya buktikan ya. Kalau saudara punya teman, punya sahabat dekat, jangankan orang yang jauh, teman dekatmu saja, kalau dia campur tangan di hidup saudara, terlibat ngatur hidup saudara. Saya mau tanya, Anda mau atau tidak? Oh, saya tanya sekali lagi, mungkin Anda gagal paham. Kalau ada orang dekat sama saudara, tapi dia mau campur-campur terlibat ngatur hidup saudara. Saya mau tanya, Anda mau atau tidak? Tidak sudi saya Pak. Gitu. Tidak ada orang mau, saya pun tidak mau orang campur tangan terlibat urusan ini. Saya pengen gini, gak boleh Pak Pendeta jangan. Tidak enak ada orang campur terlibat sama urusan hidup kita. Mau bikin keputusan melangkah, tidak bagus loh Pak, jangan Pak. Waduh tidak enak betul ya. Hidup kita ada yang campur-campur tangan terlibat dalam urusan pribadi, privasi, pelayan. Gak enak, pekerjaan tidak enak semuanya. Tetapi justru kalau Anda hari ini orang cinta Tuhan justru dia suka dan mengizinkan rela Tuhan itu campur tangan dalam hidupnya. Tapi ini hanya khusus bagi orang yang cinta Tuhan. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, ayat ini bukan untuk saudara. Maafkan saya, sorry itu sih. Yang online kemudian di YouTube mendengar, kalau Anda bukan orang yang cinta Tuhan, ayat ini janjinya bukan untuk Anda. Roma 8:28 hanya diberikan, dijanjikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ayat ini berlaku buat dia. Dia rela Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Saya percaya kalau Tuhan campur tangan dalam hidup kita, yang negatif jadi positif. Yang buruk, sumur, ketemu orang Ismail, dijual jadi budak, sampai masuk penjara, ketemu juru minuman, dilupakan dia. Itu ternyata semua yang negatif semuanya. Begitu Tuhan campur tangan, terlibat di dalamnya. Yang negatif ujungnya jadi kebaikan, yang buruk semuanya jadi kebaikan. Jadi hari ini stop protes. Hari ini stop ngomel. Meskipun yang sedang kamu hadapi, tapi tidak nyaman loh pendeta. Sedang tergoncang suamiku gini pendeta, ekonomiku gini pendeta. Memang bentuknya musibah kadang-kadang. Tapi kalau ada cinta Tuhan, tetap berserah, percaya pada Tuhan. Saya percaya gini, semua akan disunergo. Tuhan turut bekerja, ujungnya mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian worship tadi, Saat Ku Berjalan. Saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang
saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sebelum saya berdoa, saya mau cerita sedikit sama saudara. Tuhan itu bisa mengerjakan yang terbaik, kebaikan dalam hidup kita. Tapi sayangnya begini, ketika hidup kita sudah mapan, sudah baik, kita seringkali lupa sama Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian dari seseorang. Dia berkata begini, semuanya karena Tuhan Pak, kemurahan Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan bisa melihat, bisa tahu. Dia ngomong cuma di mulut. Tidak keluar dari dasar hatinya. Memang Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tapi saya menemukan, saya bisa melihat gini. Tapi di hatinya berkata, tapi saya juga hebat, saya juga luar biasa. Orang ini dulu kerja di rumah makan, bukan rumah makan, tapi lokasi salah. Tempatnya salah. Makanya gak ada orang beli, sepi, udah mau ditutup. Dia berdoa. Ada satu orang datang, orang ini kesasar. Tuhan itu bisa sasarin orang untuk memberkati saudara. Datang, cocok makanannya, harganya enak, suasana enak, pulang, dia bawa sama orang lagi. Orang kedua dia doa lagi, padahal itu tempat yang gak cocok untuk rumah makan, lokasinya salah, investnya salah pokoknya. Makanya lama gak laku, datang orang ketiga, orang keempat, orang kelima datang. Sampai terkenal di kota itu, sampai kota-kota datang makan di rumah makannya dia, walaupun tempatnya lokasi salah. Saya kasih tahu, kalau bisnis saudara, toko saudara sudah terkenal, saya mau tanya, ada nggak doa, masih ramai nggak rumah makan saudara? Masih ramai, biarpun Anda nggak berdoa. Kenapa? Sudah terlanjur terkenal, PT Anda terkenal, CV-mu terkenal, Gereja Persekutuan Doa Victory terkenal. Saya belum diundang di sini, tapi saya udah tahu Victory udah lama. Udah cukup dikenal Victory. Sampai di Jombang di daerah sudah tahu PD Victory, terkenal. Kadang kalau udah terkenal ya CV kerjaan kita nggak doa pun orang tetap datang, Tuhan cari. Tapi saya mau ingatkan saudara ya, itu campur tangan Tuhan loh semua. Kita gak bisa berkata, oh saya juga hebat. Karena saya luar biasa, saya pengalaman. Ada mesti ingat cerita awalnya, campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan gak datangkan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang. Ada tetap gak laku usahanya, tetap tutup dan mungkin gak bisa bangkit. Kalau hari ini ada sukses, itu campur tangan Tuhan. Saya harus katakan ini sama saudara. Sehingga tidak ada di hati kita, saya yang hebat Pak. Kadang kita berkata, kemurahan Tuhan Pak. Tapi di hati kita, tapi saya pengalaman, skill saya tinggi. No. Kalau 1 orang, 2 orang gak datang, tetap 0 besar. Bahkan tutup mungkin. Siapa kita? Tuhan kita luar biasa. Angkat tanganmu, sekali lagi kita di kemujian ini. Kau lebih tahu
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Saya mau berdoa buat setiap saudara siang ini. Saudara boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau yang punya persoalan, Tuhan rindu membereskan saudara. Ingat, izinkan sekarang dia terlibat campur tangan dalam hidupmu. Kalau dia campur tangan, musibah pun, celaka pun yang paling buruk, negatif, dia bisa ubah ujungnya kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang cinta dan mengasihi Tuhan. Kau yang protes, minta ampun sama Tuhan. Kau yang rasanya berontak gak bisa terima, minta ampun sama dia. Aku berdoa siang ini, semuanya yang musibah, celaka, kerugian, fitnah, mendatangkan kebaikan. Disinergikan, diorkestra sama Tuhan. Kalau Tuhan yang buat, dia sanggup lakukan itu. 1 menit saja, tutup matamu. Datang kepada Tuhan, 1 menit saja konsentrasi. Syana mata kaya ramaya lamaya ramaya larama. Kami menyembah. Kami datang kepadamu Tuhan. Syada bora mata kasyirikana ramo. I love you Lord, I love you Jesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Mari campur tangan, terlibat dalam hidup setiap kami. Terlibat dalam bisnis, ekonomi, pekerjaan kami. Terlibat dalam kehidupan anak-anak, menantu, cucu kami semua. Campur tangan Tuhan. Maka dalam kesulitan, musibah yang tidak nyaman yang kami alami, kami buka hati, campur tangan dalam hidup kami Tuhan. Sekarang mengalir berkat dari Bapa yang terbaik atas setiap umat-Mu. Tak seorang pun dilewati Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Biarlah pewahyuan firman Allah membangkitkan iman kami, percaya kami. Engkau campur tangan, terlibat dalam hidup kami Tuhan. Tuhan akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Maka dalam kesulitan kami hadapi, Engkau bisa sinergikan, mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Kami bertobat, tidak ngomel, bersungut, stop protes kepada Tuhan. Sehingga kami melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa atas kami. Sementara kami tutup mata, mengangkat tangan kami mengingat bagaimana Tuhan sudah tolong kami dengan luar biasa. Hari ini kami ada, pelayanan berhasil, bisnis pekerjaan juga baik. Kami tahu itu karena campur tangan Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau termulia dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan.